Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan selalu sehat ya. Amin. Oke, langsung aja kita ke materi pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari mengenai stratifikasi sosial, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari materi diferensiasi sosial. Nah, dalam materi stratifikasi sosial, di sini kita akan mempelajari apa sih dasar dari stratifikasi sosial, kemudian apa sifat dari stratifikasi sosial, dan tentunya apa definisi dari stratifikasi sosial. Nah, pertama, apa sih stratifikasi sosial itu? Nah, stratifikasi sosial itu ada dari dua tokoh. Ada dari dua tokoh, yaitu menurut Max Weber dan Surjono Sukanto. Pertama, menurut Max Weber, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Kemudian menurut Surjono Sukanto, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat atau sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa stratifikasi sosial adalah penggolongan, pengelompokan, pembedaan masyarakat atau penduduk secara vertikal, secara bertingkat, seperti itu. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kelas sosial. Seperti di gambar, ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, seperti itu. Oke, lanjut ke dasar dari stratifikasi sosial. Apa sih yang mendasari stratifikasi sosial? Itu ada 4. Ada kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Nah, pertama kekayaan. Kekayaan itu erat kaitannya dengan penghasilan pendapatan seseorang. Jika pendapatan kita besar, otomatis kita akan masuk ke dalam kelas sosial atas, akan masuk ke dalam stratifikasi sosial atas. Sebaliknya, jika kita memiliki penghasilan atau pendapatan yang rendah, maka kita akan masuk ke dalam stratifikasi sosial bawah atau rendah. Seperti itu. Nah, ukuran kekayaan itu sifatnya relatif. Kenapa relatif? Yaitu beda-beda, tergantung dari nilai yang dianggap dalam masyarakat. Contoh, misalkan di masyarakat kota, ukuran kekayaan itu dilihat dari kepemilikan barang mewah, seperti rumah mewah, mobil mewah, perhiasan, emas, dan lain-lain. Tapi kalau di masyarakat desa, yang dilihat itu adalah kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, seperti itu. Selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang mengendaki perilaku orang lain, dan orang lain ini mengikuti apa yang dikehendakinya. Nah, biasanya yang kita tahu, orang-orang yang memiliki kekuasaan adalah mereka yang memiliki jabatan struktural. Misalnya dalam masyarakat kita ada Pak RT, Pak RW, lurah, gitu kan. Atau kalau di sekolah itu ada guru, wakil, kepala sekolah, seperti itu. Nah, tapi itu kan ukuran formal aja. Tapi di kekuasaan itu juga ada yang non formal. Yaitu apa? Ada yang tahu? Benar, itu adalah kiai atau ustadz atau pemuka agama dalam masyarakat. Setiap kiai atau ustadz memberikan omongan, pendapat, wejangan, pasti akan didengarkan dan akan diikuti. Padahal mereka itu tidak masuk dalam jabatan struktural dalam masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga,
yaitu adalah keturunan. Keturunan ini biasanya masih kental dalam masyarakat yang tradisi adat istiadatnya itu masih kuat. Contohnya di mana? Contohnya itu di Bali. Bali itu masih ada yang namanya sistem kasta. Kastanya itu bisa dilihat dari gambar, itu ada Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Nah, ada yang tahu Brahmana itu dari keturunan apa? Ya, jadi Brahmana itu adalah mereka-mereka yang dari keturunan bangsawan atau pendeta. Kemudian strata kedua adalah Satria. Satria itu adalah keturunan prajurit. Kemudian Waisya. Waisya itu keturunan pedagang. Dan Sudra adalah keturunan budak. Di Yogyakarta, keturunan itu juga masih kental, masih kuat di sana dalam menentukan stratifikasi sosial mereka. Mereka-mereka yang dari keluarga keraton itu akan dianggap sebagai keturunan darah biru, dan mereka itu pasti akan dihormati dalam masyarakatnya. Contohnya itu mereka-mereka yang bernama Raden. Mereka itu pasti akan dihormati dalam masyarakat, dan mereka akan masuk dalam strata sosial atas, seperti itu. Kemudian dasar stratifikasi sosial yang keempat adalah pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, pasti mereka-mereka yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi akan lebih dihormati dibandingkan mereka-mereka yang memiliki jenjang pendidikan yang rendah. Misalkan jenjang pendidikan tinggi itu strata 1, strata 2, strata 3, atau yang jenjang pendidikan rendah itu nggak sekolah atau lulusan SD, SMP, SMA, kemungkinan juga S1 dan SMA itu masuk dalam strata sosial atau tingkatan sosial yang menengah. Nah, itu adalah ukuran pendidikan yang formal, berupa gelar atau ijazah, jenjang pendidikan. Nah, pendidikan itu juga bisa dilihat dari ukuran yang non-formal, yaitu ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan dari pendidikan formal. Yaitu apa? Yaitu contohnya adalah pengobatan alternatif. Coba di sini ada yang tahu contoh dari pengobatan alternatif itu? Yang sekarang ini, enggak sekarang juga. Dia udah lama viral di YouTube. Ada yang tahu? Yap, benar. Itu adalah Ningsih Tinampi. Bu Ningsih Tinampi ini dia viral karena cara dia mengobati orang unik. Dia ini mendapatkan ilmu mengobati orang bukan dari dia duduk dalam pendidikan atau dalam perguruan tinggi atau dalam sekolah kesehatan, kedokteran, itu bukan. Dia belajar dari pengalamannya dia sendiri. Itu. Nah, Bu Ningsih Tinampi yang awalnya di masyarakat itu bukan siapa-siapa, tapi ketika dia memiliki keterampilan atau punya keahlian dalam mengobati seseorang, maka sekarang ini dia dihormati dalam masyarakat. Seperti itu. Lanjut ke materi sifat stratifikasi sosial. Nah, sifatnya itu ada 3. Ada terbuka, tertutup, dan campuran. Coba kita lihat gambar yang terbuka. Ada yang ke atas,
ada yang ke bawah. Tandanya apa? Tandanya adalah dalam masyarakat yang memiliki sifat stratifikasi sosial terbuka, mereka bebas melakukan mobilitas secara vertikal, baik naik ataupun turun. Nah, caranya dengan apa? Caranya itu dengan yang paling dekat dengan kita adalah dengan pendidikan. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu tertutup. Dari gambarnya, di mana dia hanya berputar di daerah situ saja. Dia tidak bisa ke atas, tidak bisa ke bawah. Artinya, masyarakat yang menganut sifat stratifikasi sosial tertutup, mereka itu tidak bisa melakukan mobilitas, baik naik ataupun turun. Jadi mereka stuck di dalam lapisan tersebut. Ini biasanya dalam masyarakat yang masih kental adat istiadatnya atau tradisinya. Dasar dari sifat stratifikasi sosial ini adalah keturunan. Kemudian ada campuran. Campuran itu adalah sifat stratifikasi sosial yang dimana tergantung dari masyarakat yang sedang kita tempati. Contohnya adalah orang, atau kita panggil aja dia si A. Si A ini dia di Bali dari keturunan Brahmana. Tapi di Bali dia tidak memiliki pendidikan yang baik, tidak memiliki soft skill, dan ketika dia pindah ke Jakarta, kira-kira dia dihormati atau tidak? Tidak, karena si A ini cuma dari keturunan Brahmana, tapi dia tidak memiliki pendidikan dan soft skill. Di masyarakat kota, keturunan itu tidak menjadi tolak ukur untuk masuk ke dalam kelas sosial atas. Untuk dihormati itu tidak. Yang dilihat dalam masyarakat kota adalah pendidikannya dan soft skillnya. Seperti itu. Nah, materi pembelajaran materi stratifikasi sosial kali ini selesai, dan ibu akan memberikan kalian tugas sebagai refleksi dari materi yang sudah diajarkan. Nah, tugasnya itu adalah mudah, berupa permainan. Permainannya itu adalah permainan TTS, teka-teki silang. Jadi, tugas melalui permainan TTS dilakukan secara individu ya, bukan kelompok. Kemudian mengerjakan permainan TTS ini dilakukan dalam website proprofs.com. Nanti saya akan kirimkan linknya ke ketua kelas, kemudian ketua kelas yang akan membagikannya ke kalian. Oke, langsung aja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bermainnya dan aturan bermainnya. Kita buka website melalui browser. Nah, di sini tuh saya membuat 10 teka-teki. Satu teka-teki bernilai 10 poin. Jadi kalau kalian benar semua, kalian mendapatkan 100 poin. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Cara menjawabnya kalian tinggal ketuk kotak TTS, kemudian akan keluar soalnya. Nah, cara menjawabnya itu kalau bentuknya dari atas ke bawah, kalian jawab dari atas. Tapi kalau kotak TTS-nya itu mendatar, jawab dari kiri. Seperti itu. Kemudian aturan bermainnya adalah di sini saya membatasi kalian mengerjakan TTS yaitu 20 menit. Jika kalian melewati batas 20 menit,
poin kalian akan dikurangi 5 poin per 2 menitnya. Gitu ya. Karena di sini ada stopwatch. Nih. Dan nanti saya akan membuat stopwatch sendiri jika kalian melewati batas 20 menit, jadi saya tahu. Nah, bagaimana saya tahu kalian melewati batas 20 menit atau tidak? Kalian screenshot dulu sebelum kalian pencet submit. Jika kalian sudah merasa yakin jawaban kalian benar, kalian screenshot, baru kalian pencet submit. Lalu setelah pencet submit, di sini akan terlihat skor kalian, yang benar berapa dan yang salah berapa. Oh ya, sebelumnya kalau jawaban kalian benar, kotak TTS akan berwarna hijau. Oke, langsung kalian isi nama kalian dan kelas kalian. Lalu pencet submit dan nanti akan muncul sertifikat yang akan menjadi penilaian buat kalian. Lalu setelah sudah, kalian kirimkan ke saya atau bisa dikolektifkan ke ketua kelas. Oke, kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak, langsung dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.